Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Menteri Agama mencabut izin pondok pesantren Sidikiyah melakukan pemerkosaan atas santrinya. Perbuatan Mbak Beki memperkosa santriwati pondok pesantren Sidikiyah di daerah Jawa Timur yang mempermalukan agama Islam. Pada Mbak Beki ditangkap polisi, para santri menghalang-halangi polisi menangkapnya dan berhasil melarikan diri. Pada saat polisi melakukan penangkapan daripada Mbak Beci tersebut, dihalang-halangi para santri sehingga tidak bisa menangkapnya. Lalu Mbak Beci tersebut berhasil melarikan diri sehingga polisi tidak berhasil menangkapnya. Perbuatan para santri menghalang-halangi polisi merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana. Menteri Agama mencabut izin pondok pesantren Sidikiyah, dan Menteri Agama menyatakan setiap pondok pesantren memperkosa santrinya yang mempermalukan agama Islam dan melanggar hukum. Padahal Indonesia sebagai negara hukum, maka pondok pesantren tersebut pelakunya dihukum dan juga pondok pesantrennya akan dicabut izinnya. Pencabutan izin pondok pesantren Sidikiyah ini akan diterapkan Menteri Agama kepada seluruh pondok pesantren seluruh Indonesia karena sering pondok pesantren digunakan memperkosa para santriwatinya. Seperti Ustadz Heri Herawan yang dijatuhkan hukuman mati. Dia memperkosa santrinya sampai lebih 10 orang, istrinya dibuatnya. Demikian juga Muhammad Fauzan memperkosa santrinya di Banyuwangi, sehingga banyak kejadian, belum lagi yang kejadian di Bekasi, Depok, dan daerah lainnya tersebut. Sehingga pondok pesantren didirikan untuk memberi pendidikan agama Islam kepada umat muslim. Malah banyak yang menyalahgunakannya dengan melecehkan wanita, seakan-akan wanita dibuat hanya memuaskan nafsu berahinya. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa kalau nanti para ustaznya mengganggu mereka. Dia pasrah saja diganggu. Tetapi mereka biasanya tidak bisa menerimanya, lalu lapor ke polisi. Seperti perbuatan daripada Ustadz Heri Herawan, di mana di antara wanita yang dinodainya ada yang melapor ke polisi, sehingga polisi menindaknya dan menangkapnya. Sekarang sudah dihukum mati dia, cuman belum dilaksanakan hukuman mati tersebut. Jadi itulah yang saya lihat. Ya, saking seringnya mungkin pondok pesantren ini melakukan perkosa para santrinya tersebut, sehingga Menteri Agama mencabut izin pondok pesantren ini. Sehingga hal ini akan diterapkan kesehatannya ke Menteri Agama akan menerapkan kepada seluruh pondok pesantren seluruh Indonesia, karena sering pondok pesantren digunakan memperkosa para santriwatinya. Seperti Ustadz Heri Herawan yang dijatuhkan hukuman mati dan Muhammad Fauzan di Banyuwangi, Jawa Timur, kejadian di Bekasi dan Depok dan daerah lainnya, masih banyak daerah lainnya tersebut. Sehingga mereka kalau nanti sudah pondok pesantrennya tersebut dicabut izinnya, tentu mereka nanti akan takut melakukan perbuatan memperkosa santriwatinya tersebut, akan nanti bisa dicabut izinnya. Kalau dicabut nanti izinnya berpengaruh kepada penghasilannya, kinerjanya, bisa dihukum dan juga nanti kinerjanya masa depannya hilang lah ya. Sehingga para ustaz itu nanti akan berpikir melakukan pemerkosaan kepada para santrinya tersebut. Jadi harapan saya, pondok pesantren didirikan untuk memberi pendidikan agama Islam kepada umat muslim. Seharusnya yang berada di pondok pesantren tersebut
tugas utamanya hanya untuk menimba ilmu agama Islam itu sendiri, agar dia menjadi orang soleh, orang yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ini malah banyak yang menyalahgunakannya dengan melecehkan wanita, seakan-akan wanita dibuat hanya memuaskan nafsu birahinya. Biasanya gurunya yang melakukan kepada muridnya tersebut. Kalau sudah guru melakukan hal tersebut kepada murid, ya muridnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Paling dia menyerahkan dirinya secara terpaksa. Walaupun nanti sudah selesai perbuatannya, dia akan menyesali dan menangisi perbuatannya tersebut. Seperti yang dilakukan Muhammad Beki tersebut. Dia memperkosa wanita santrinya tersebut dengan penuh tangisan, sangat menangis. Akhirnya dilaporkan kepada polisi. Jadi itu yang saya lihat. Jadi karena dia tujuannya untuk mencari ilmu, akhirnya dia dinodai, jadi terganggu dia mencari ilmu agama itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya Menteri Agama memperhatikannya, sampai Menteri Agama mencabut izin pondok pesantren ini. Selain tersangkanya dihukum, dan juga pondok pesantrennya dihukum, dicabut izinnya sehingga tidak bisa beroperasi. Sampai sekarang saya dengar para santrinya tersebut sudah pada pulang ke kampung halamannya. Ada yang pulang ke kampung halamannya, ada yang masuk ke pondok pesantren yang lainnya tersebut. Itulah yang saya lihat akibatnya mereka berbuat atas perbuatannya tersebut sampai izin daripada pondok pesantrennya dicabut. Karena mereka pada saat Beki tersebut ditangkap polisi, mereka para santrinya menghalang-halanginya. Di samping menghalang-halanginya, akhirnya perbuatan mereka itu sama juga perbuatan yang melanggar hukum, karena menghalangi aparat menangkap si Beki tersebut. Jadi sampai Menteri Agama mencabut izinnya tersebut karena ini sudah perbuatan melanggar hukum. Di samping perbuatannya sudah perbuatan melanggar hukum dan juga menghalang-halangi polisi menangkap Beki tersebut, juga termasuk melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Sehingga di samping hukuman pidana dijatuhkan oleh polisi, Menteri Agama mengambil perannya sesuai kewenangannya, mencabut izin daripada pesantren Sidikiyah tersebut agar nanti tidak terjadi, dan pencabutan izin tersebut akan diterapkan sama kepada seluruh pondok pesantren yang di mana pondok pesantrennya yang melakukan pemerkosaan atas santri-santri wanita demi menjaga nama baik agama Islam itu sendiri dan demi menjaga santrinya tersebut agar tidak diganggu oleh guru-gurunya. Jadi harapan saya agar pondok pesantren didirikan untuk memberikan pendidikan agama. Jadi untuk menjaga nama baiknya juga, sehingga jadi harapan saya Menteri Agama menerapkan pencabutan izin pondok pesantren untuk melindungi agama Islam dan melindungi wanita. Ada dugaan nanti setelah dicabut izin tersebut, para ustadz dan para gurunya tidak berani lagi memperkosa santriwatinya. Sekian dan terima kasih.